Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Maharani, Prodi Tadris Matematika kelas C IAIN Kediri. Kali ini kita membahas tentang perkembangan kognitif teori oleh Vygotsky. Baik, slide selanjutnya. Ya, siapakah tokoh ini? Ya, benar, Vygotsky namanya. Oke, sekarang saya akan memaparkan biografi singkatnya terlebih dahulu. Nama lengkapnya Lev Semyonovich Vygotsky. Tempat tanggal lahir Rusia 17 November 1896. Pendidikan kuliah di program studi psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Dan dia adalah seorang guru yang mana dalam menghasilkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi sering mendapatkan rintangan oleh pemerintah Rusia pada saat itu, dan meninggal pada tahun 1934. Oke, selanjutnya teori perkembangan Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Teori Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran yang melibatkan pembelajaran, yakni bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak membantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Teori belajar Vygotsky. Teori ini menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan sosial dan budaya. Oke, selanjutnya. Vygotsky mengembangkan 3 konsep dalam teorinya menurut Tapan 1998. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara development. Yang kedua, kemampuan kognitif yang dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologi untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Yang kedua, Vygotsky mengemukakan beberapa ide tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai seorang anak, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, ZPD merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana di antara seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Vygotsky berkeyakinan bahwa anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Oke, terima kasih.